Berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang materi IPA kelas 9 semester 2 tentang teknologi ramah lingkungan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu teknologi ramah lingkungan dan apa saja contoh dari teknologi ramah lingkungan, mari kita perhatikan terlebih dahulu. Silahkan kalian lihat ada dua gambar yang tersaji di depan. Dari dua gambar, kita bisa melihat pertanyaan yang ada. 1. Sumber energi apa yang digunakan kedua alat transportasi tersebut? 2. Bagaimana emisi atau produk sisa yang dihasilkan? Yang ketiga, apa dampak emisi yang dihasilkan kendaraan tersebut bagi lingkungan dan manusia untuk jangka pendek dan jangka panjang? Dan yang keempat, manakah dari kendaraan tersebut yang merupakan kendaraan yang ramah lingkungan dan kendaraan yang tidak ramah lingkungan? Nah, menurut kalian dari pertanyaan itu apa jawabannya? Nah, untuk bisa menjawabnya, kita akan membahas tentang teknologi ramah lingkungan, dimulai dari apa pengertiannya. Pengertian dari teknologi ramah lingkungan atau yang sering disebut dengan sustainable technology atau green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi tersebut memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, teknologi ramah lingkungan juga dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang, serta sumber energi alternatif yang dipilih juga karena dapat diperbarui dan tidak mencemari lingkungan. Nah, itu dia pengertian dari teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya, apa saja aplikasi dari teknologi ramah lingkungan sendiri? Nah, ada beberapa kategori yang juga beberapa bidang. Yang pertama ada di bidang energi. Nah, untuk bidang energi sendiri, yang pertama adalah bahan bakar dari tumbuhan atau biofuel. Nah, ada dua jenis biofuel, yaitu dalam bentuk etanol atau C2H5OH dan biodiesel. Nah, di situ terlihat pada gambar, etanol sendiri merupakan salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat. Di sini bisa menggunakan bahan jagung dan singkong atau reaksi kimia gas alam. Nah, di gambar yang di atas diperlihatkan bagaimana proses pembuatan etanol dari bahan yang sudah disebutkan tadi sampai menghasilkan minyak dari fermentasi karbohidrat tersebut. Selanjutnya, biodiesel. Nah, ini sendiri berasal dari lemak nabati, misalnya dari minyak kelapa sawit dan minyak tanaman jarak pagar. Di depan juga diperlihatkan dari tanaman ini dihasilkan minyak. Nah, inilah yang pertama di bidang energi, bahan bakar dari tumbuhan yaitu biofuel. Selanjutnya, yang kedua masih di bidang energi, ada biogas. Biogas sendiri diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob seperti kotoran dan urin hewan ternak. Nah, karena di sini dituliskan bakteri anaerob, artinya dia bekerja dengan cara mengubah zat organik menjadi gas metana. Nah, jadi bekerja tanpa oksigen sampai akhirnya
dihasilkan gas yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga. Masih dalam bidang energi, sel surya atau panel surya. Nah, mungkin ini di antara kalian sudah sering melihat seperti contoh gambar di depan pada lampu-lampu jalan, tidak lagi terhubung langsung dengan kabel listrik, tetapi dia memanfaatkan panas dari matahari. Nah, di situ dituliskan ketika cahaya matahari mengenai panel surya, cahaya menghasilkan emisi elektron pada komponen panel. Elektron ini kemudian dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga dihasilkan listrik. Nah, listrik yang dihasilkan ini disimpan dalam baterai. Ini juga sudah jelas ditunjuk pada gambar. Ketika siang hari, panel surya menangkap panas dari cahaya matahari, disimpan di baterai. Ketika mulai gelap, ini bisa dimanfaatkan sebagai penghasil listriknya. Nah, inilah yang ketiga, masih di bidang energi, yaitu sel surya. Selanjutnya masih juga di bidang energi, yang keempat. Nah, ini karena negara kita sendiri punya banyak perairan, maupun baik sungai maupun laut. Nah, jadi yang keempat ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang disebut juga dengan hydropower. Nah, tenaga air atau hydropower menggunakan energi gerak atau energi kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Nah, di situ diperlihatkan bagaimana pembangkit listrik tenaga air ini, bagaimana skema pembangkit listrik sederhana. Ada turbin yang diputar oleh tenaga dari air ini. Ketika turbin bergerak, maka dihasilkanlah aliran air ini pada lilitan dalam stator yang kemudian akan menghasilkan energi listrik. Nah, kita masuk ke bagian yang kelima untuk bidang energi, yaitu masih tenaga air, tetapi kali ini berhubungan dengan laut, yaitu pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak. Kita tahu sendiri kalau air laut di pantai seringkali menghasilkan ombak yang lebih besar dibandingkan di danau atau sungai. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan. Bendungan dibangun melintasi bibir pantai untuk mengambil energi pada aliran air laut untuk digunakan sebagai hydropower. Nah, ketika ombak datang, ombak dari air laut ini akan bekerja memutar turbin di pembangkit listrik. Ketika turbin berputar, ini juga akan menghasilkan listrik. Nah, gambar yang di bawah itu memperlihatkan bagaimana pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut di Prancis. Teknologi yang sudah terlihat lebih maju. Semoga negara kita juga bisa semakin maju lagi. Nah, yang selanjutnya masih di bidang energi, yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Cara kerjanya juga sama seperti pembangkit listrik tenaga air, hanya yang menjadi pemutarnya adalah angin. Nah, angin dapat ditangkap oleh turbin angin dan dapat diubah menjadi energi listrik. Akhir-akhir ini pembangkit listrik tenaga angin menjadi sumber energi dunia terbesar kedua setelah panel surya. Selanjutnya, masih di bidang energi, ada yang disebut dengan geothermal. Dari pengertiannya sendiri, geothermal ini adalah panas bumi.
Nah, energi geotermal merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Kita dapat menggunakan energi yang tersimpan ini untuk memanaskan bahkan mendinginkan bangunan, serta menghasilkan listrik. Nah, hanya dengan 1% saja dari panas yang tersimpan sedalam 5 km dalam kerak bumi, ini akan mampu menghasilkan energi 250 kali lebih banyak dari minyak dan gas alam. Nah, jadi ketika musim dingin, panas bumi ini bisa dimanfaatkan sebagai penghangat bangunan. Nah, sebaliknya pada musim panas, sistemnya tinggal dibuat bergerak berlawanan. Panas dari rumah akan tersimpan dalam tanah. Nah, inilah cara kerja dari energi geotermal. Selanjutnya, kita lanjutkan masih di bidang energi, fuel cell, dan hidrogen power. Dari bahasanya, kita bisa tahu bahwa ini memanfaatkan energi dari gas hidrogen. Nah, matahari sendiri menghasilkan energi yang menjaga keberlangsungan hidup di bumi melalui penggabungan inti atom-atom hidrogen. Nah, hidrogen ini ternyata bisa dimanfaatkan untuk membangkit listrik. Bagaimana? Reaksi antara gas H2 dengan O2 akan menghasilkan energi panas yang tinggi. Uap air atau H2O dan energi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Nah, reaksi antara keduanya di sini diperlihatkan 2H2 plus O2 akan menghasilkan 2H2O. H2O sendiri adalah uap air dan energi. Nah, uap air sendiri yang dilepaskan ke atmosfer itu tidak berbahaya, sehingga tenaga hidrogen ini ya bisa termasuk dalam teknologi ramah lingkungan. Nah, kita lanjutkan. Bidang energi sudah selesai. Kita masuk ke teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. Nah, yang pertama adalah kendaraan hidrogen. Alat tersebut bekerja dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. Nah, di gambar terlihat apa saja kendaraan yang sudah menggunakan teknologi ini. Ada mobil, bahkan di sini ada pesawat dan sepeda. Nah, inilah yang pertama dari bidang transportasi. Selanjutnya ada mobil surya. Nah, ini cara kerjanya sama seperti panel surya pada lampu jalan. Hanya pada bus ini panel surya itu terpasang pada atap bus. Jadi ketika bis ini dipakai di siang hari, panas dari cahaya matahari bisa diserap dan disimpan. Ketika digunakan malam hari, energi bisa diambil dari penyimpanan dalam baterainya. Selanjutnya, kita lanjutkan masih di bidang transportasi. Ada mobil listrik. Nah, kita tahu mobil listrik sendiri di negara kita sudah mulai banyak diproduksi. Nah, mobil listrik sendiri menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpanan energi lainnya. Jadi ketika habis bisa diisi kembali. Kita lanjutkan. Selanjutnya, jika tadi di bidang transportasi, sekarang di bidang lingkungan. Yang pertama adalah biopori. Nah, biopori sendiri dikenal dengan istilah teknologi lubang resapan. Ini biasanya sangat berguna sekali di kota-kota besar, di mana aliran pembuangan air itu sudah semakin sedikit.
Berbeda jika kita tinggal di daerah yang bukan perkotaan yang padat. Pembuangan air masih banyak. Nah, ini biopori sendiri merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Teknik biopori memiliki prinsip yang sama dengan sumur resapan. Teknik ini diterapkan dengan menyediakan area yang dibuat berlubang-lubang kecil atau berpori yang nantinya akan menyerap air hujan dan kemudian disalurkan ke dalam tempat penampungan air. Nah, dari gambar terlihat bahkan ini tidak hanya sebagai aliran air, airnya bisa disimpan. Airnya bisa disimpan dan tumbuhan yang masuk ke dalam itu akan tersaring, bahkan bisa kita manfaatkan sebagai kompos. Kita lanjutkan, masih teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan, ada fitoremediasi. Fitoremediasi sendiri merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar, baik itu senyawa organik maupun anorganik. Nah, dari gambar terlihat ada salah satunya adalah bunga matahari. Nah, bunga matahari sendiri itu dia mampu menyerap dari lingkungan yang tercemar. Bahkan dia gunakan sebagai zat yang dia serap. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya, masih di bidang lingkungan ada toilet pengompos atau composting toilet. Ini merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia. Toilet ini biasanya ditambah dengan campuran serbuk gergaji, sabut kelapa, atau lumut tertentu untuk membantu proses aerob menyerap air dan mengurangi bau. Bahkan toilet pengompos ini sendiri dinilai lebih baik dibandingkan toilet basah yang digunakan pada septic tank. Nah, kita lanjutkan, masih di bidang lingkungan, nah, yaitu pemurnian air. Pemurnian air sendiri yang pertama adalah pemurnian air sederhana. Artinya kita bisa melakukan proses ini atau pemurnian air ini sendiri di rumah, karena bahan-bahan yang digunakan juga termasuk bahan-bahan yang mudah ditemukan seperti batu kali, ada ijuk, ada pasir. Nah, ada juga tempurung kelapa. Di situ bisa terlihat susunannya. Air dari sumbernya masuk ke pengendap. Ada batu kali, itu penyaringan yang pertama, masuk ke tabung penyaringan yang lebih lengkap dan tersusun sampai paling bawah. Bagian penampungan ini tertutup oleh kain atau kapas, maka dihasilkanlah air yang jernih. Jika tadi pemurnian air sederhana, berikutnya adalah pemurnian air dengan teknologi yang sedikit kompleks, yaitu teknologi osmosis balik. Pada gambar sebelah kiri itu adalah proses osmosis. Jadi bagaimana air itu dari larutan yang encer dia menuju ke larutan yang lebih pekat kandungan garamnya, untuk tujuannya adalah untuk menormalkan atau menstabilkan kondisi cairan. Nah, teknologi osmosis balik sendiri artinya dibuat prosesnya terbalik. Jika tadi air itu dari larutan encer ke larutan pekat, nah ini dibalik. Dengan tekanan dari luar akan menyebabkan air dari larutan yang pekat
mengalir ke arah larutan yang encer, sehingga dapat dihasilkan air yang tidak mengandung garam. Nah, teknologi osmosis balik ini biasanya diterapkan dalam pembuatan air minum dari air laut, yakni dengan menghilangkan garam dan zat-zat lain yang tercampur dengan molekul air. Selanjutnya kita maju lagi ke teknologi ramah lingkungan di bidang industri. Kita tahu sendiri kalau bidang industri biasanya menghasilkan limbah. Nah, untuk teknologi ramah lingkungan bidang industri, di sini ditekankan pada bagaimana mengelola limbah itu sendiri. Contohnya pada biopulping, yaitu teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Proses pelapukan dilakukan secara alami oleh beberapa jenis mikro dan jamur, sehingga sampah dari pohon-pohon yang telah mati akan kembali diserap oleh alam secara alami. Jadi, ini tidak akan menghasilkan atau meninggalkan sampah yang bisa merusak atau yang akhirnya menumpuk karena tidak terserap oleh alam. Nah, itu tadi contoh aplikasinya. Sekarang sebagai generasi yang diharapkan bisa memperbaiki keadaan, kita sudah seharusnya memiliki perilaku yang mendukung penghematan energi. Nah, berikut ada contoh perilaku hemat energi dalam keseharian. Di sini hanya dituliskan 3, tetapi masih banyak lagi perilaku lain yang bisa kita terapkan. Nah, contohnya memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Misalnya mengganti lampu pijar yang menghasilkan warna kuning dengan lampu neon yang menghasilkan warna putih atau lampu LED yang dapat bertahan hingga 15 tahun. Nah, yang kedua, jangan buang-buang kertas bekas begitu saja. Nah, tanamkan dalam diri bahwa setiap menggunakan sebuah kertas berarti kita telah menebang sebuah pohon. Jadi, usahakan ketika kita menggunakan buku pelajaran seefisien mungkin agar tidak terbuang percuma. Selanjutnya, menggunakan air secukupnya saat mandi dan mencuci. Nah, selain ini masih banyak lagi perilaku hemat energi dalam keseharian. Bahkan teknologi ramah lingkungan yang sederhana dari apa yang sudah kita pelajari sama-sama bisa kita terapkan dalam kehidupan kita demi bumi kita yang lebih baik. Nah, sekian pembahasan kita kali ini tentang teknologi ramah lingkungan. Semoga dapat dimengerti dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Terima kasih.